Baik, terdengar dengan jelas, Pak. Baik, Mas Alfian ini merupakan sosok application engineer di Perangkat Digital Transmaritim. Beliau terlibat langsung dalam pengembangan solusi digital untuk penataan muatan kapal kontainer. Walaupun beliau dari background teknis ya, tapi beliau juga sering turun ke lapangan loh. Jadi beliau paham apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi tidak hanya di balik meja ya. Sebelum masuk ke pemaparan materi, sedikit informasi. Kita juga akan mengenal lebih jauh tentang Pranala, yang merupakan perusahaan ICT di bidang maritim. Pranala memiliki produk unggulan yang sudah dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu ISTO. Oh ya, saya lihat di sini banyak dari peserta berbagai latar belakang ya, mulai dari mahasiswa, profesional, hingga rekan-rekan dari industri maritim. Tentunya ini akan membuat sesi diskusi yang seru dan pastinya banyak hal-hal menarik ya, yang akan kita peroleh pada pagi hari ini. Diharapkan untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua aktif dalam keberjalanan webinar hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan langsung pemaparan dari Pak Alfian. Untuk peserta disilahkan siapkan catatan ya, jika ingin bertanya nanti setelah pemaparan materi. Waktu dan layar saya persilakan untuk Pak Alfian. Baik, selamat pagi semuanya. Atau setidaknya di tempat kita ini pagi ya, atau mungkin ada di waktu yang berbeda. Ya, maksudnya menyesuaikan. Namun dimanapun bapak-bapak atau teman-teman atau saudara-saudara berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, apakah suara dan layar saya terlihat ya dan terdengar? Terdengar ya? Terlihat juga ya? Baik, kalau begitu sebelumnya mungkin saya memperkenalkan kembali saya di sini di Pranala sebagai app engineer ya. Jadi yang bertugas sebagai pemainten aplikasi seperti mengimplementasikan suatu fitur gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan teknologi digital dalam proses storage planning, dan utamanya nanti kita akan memperkenalkan juga mengenai storage planning software yang kita kembangkan bernama Fastload. Jadi berikut overview untuk materi kita yang akan dipaparkan. Yang pertama mungkin kita akan mengoverview sedikit storage planning, uh, sedikit definisi di mana alur storage planning dalam keseluruhan proses bisnis kontainer, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada ketika proses storage planning dilakukan. Kemudian kalau dari saya sendiri akan memaparkan lebih dalam mengenai muatan berbahaya atau segregation container berdasarkan NDG ya. Kemudian akan kita paparkan juga mengenai pertukaran data di storage planning dalam proses storage planning. Yang terakhir kita juga akan memperkenalkan software yang kita kembangkan nanti di seksi terakhir, yaitu di sesi keempat mengenai storage planning software. Baik, yang pertama kita akan sedikit mengoverview mengenai storage planning. Di mana sih alur storage planning dalam keseluruhan alur informasi kontainer? Jadi kalau saya mengutip dari presentasi SMDG, itu adalah suatu lembaga yang menyusun pesan-pesan dalam alur informasi kontainer. Itu mungkin dari awal sampai akhir seperti ini ya. Mulai dari shipper, forwarder, hingga nanti sampai ke terminal dan kapal. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi dalam setiap proses bisnis sudah didesain suatu message tertentu ya, dengan susunan tertentu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan lebih dalam mengenai proses bisnis yang terjadi di yang kita highlight warna biru, terminal, kapal, dan operator kapal.
Dan yang akan kita paparkan ini nanti mengenai Babli. Baik, mungkin untuk input dan output dalam penataan muatan atau peti kemas, kalau kita rangkum seperti ini ya. Jadi kita harus tahu kargo manifestnya, baik properti kontainer, mulai dari nomor kontainer, ukuran, eh, tipe, berat, dan lain sebagainya. Kemudian informasi dari kapal itu sendiri kita juga harus tahu dari sisi pipeline atau ketersediaan slot dalam kapal tersebut. Kemudian dari stack weight kita juga harus pertimbangkan. Kemudian pelabuhan dalam suatu voyage. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi ya, seperti MDG. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian ada juga kalau untuk stabilitas ada dari IMO. Kemudian ada pun batasan operasional itu seperti stabilitas dan ketersediaan river plug. Dan outputnya adalah nanti payplan dan perhitungan stabilitas, manifest, dan ada pun ED untuk pertukaran data. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya paparkan utamanya mengenai degree segregation ya. Dan untuk outputnya ada EDIFACT berupa Babli untuk pertukaran data. Baik, mungkin selanjutnya kita paparkan mengenai permasalahan dalam storage planning peti kemas ya. Kalau saya mengutip dari sumber yang di kiri bawah ini, tujuan utama dari container storage planning itu adalah memuat semua kargo tentunya dalam suatu kapal dengan memaksimalkan kapasitas kapal tersebut ya. Tapi juga harus memperhatikan biaya operasional. Dan pada proses tersebut juga ada beberapa permasalahan kombinatorik ya, yang menjadi permasalahan dalam storage planning tersebut, seperti meminimalisir restow dan peraturan persyaratan dari MDG contohnya, kemudian dari penataan muatan peti kemas tadi. Baik, jadi yang pertama itu mungkin shifting dan restow. Jadi untuk shifting dan restow ini sebenarnya sama-sama memiliki atau berimpact pada port stay tadi dan juga terminal fish ketika kapal melakukan bongkar muat di terminal. Jadi ada sedikit perbedaan antara shifting dan restow. Kalau shifting sendiri, ini pemindahan kontainer dalam kapal tanpa unloading ke darat ya. Sedangkan untuk restow itu unloading sementara ke terminal, kemudian baru diangkut ke kapal dengan kapal yang sama. Dan itu tentunya akan berpengaruh ke, ya tadi sudah saya sampaikan, ke terminal fish dan berapa lama dia akan stay di pelabuhan atau port stay tadi. Nah, ini kalau untuk menggunakan software, ketika storage planning, mungkin bisa saya paparkan sebentar. Kalau kita menggunakan software, untuk restore tadi sudah bisa terbaca secara otomatis. Jadi misal dalam storage planning tersebut kita memiliki 3 port ya. Di sini ada Gresik, Jakarta, dan Surabaya. Semisal saya memuat kontainer di Gresik ke Jakarta yang ada di bawah ini, di tier 82. Kemudian saya memuat kontainer lagi di tier atasnya, namun unloadingnya itu ada di Surabaya ini misalnya. Nah, otomatis ketika di Jakarta itu akan melakukan shifting ya. Jadi kontainer yang ada di atasnya yang di Surabaya itu akan dipindah terlebih dahulu untuk mengunloading kontainer yang di bawahnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya muat. Nah, ini di Jakarta ada bay berikut. Kemudian di atasnya juga kita muat kontainer seperti ini.
Nah, otomatis di sini nanti akan terbaca ya. Terlihat ya, di sini ada 123 resto yang banyak sekali. Dan di suatu storage planning software juga biasanya ada notifikasi ketika ada anomali dalam pemuatan. Kalau dalam contoh ini kontainernya ngambang atau floating container, jadi dalam storage planning tersebut muncul notifikasi, muncul warning. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau memakai software pun sebenarnya mudah juga memilih kontainernya dan proses loading unloading menentukannya itu sudah disediakan dan ada database-nya. Baik, mungkin permasalahan yang selanjutnya ya, yang tadi kita singgung di sebelumnya itu mengenai storage rules, yaitu mengenai MDG container segregation. Jadi peraturan induknya secara internasional itu sebenarnya dari SOLAS chapter 7 kalau tidak salah. Kemudian di Indonesia sendiri karena merupakan bagian dari negara atau United Nations itu juga sudah meratifikasi ya. Kalau saya baca ini berada diratifikasi dalam PM nomor 16 tahun 2021 mengenai klasifikasi muatan-muatan berbahaya. Nah, ini kalau di pasal 4 ada 9 kelas dan nanti akan dibagi di divisi di setiap kelasnya. Ya, nanti akan kita paparkan lebih jauh di section selanjutnya. Jadi untuk storage planning ini ketika suatu kapal mengangkut muatan berbahaya itu juga ada peraturannya ya dari MDG tadi bagaimana kontainer harus disusun ketika dua muatan berbahaya bertemu dengan yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan di slide yang selanjutnya. Kemudian berat kontainer itu juga tentunya berpengaruh juga ya ke kontainer, ke kapal. Jadi mungkin kalau saya mengutip lagi di jurnal sebelah kiri bawah ini, secara transfer inherent, suatu benda itu memiliki titik gravitasi, di mana kalau terjadi perubahan massa dalam benda tersebut, itu titik gravitasinya akan berpindah. Nah, kalau di laut, di sini ada juga buoyancy, di apung. Jadi untuk kontainer sendiri ketika terjadi loading atau discharge, perubahan massa tadi tentunya akan bergeser baik secara longitudinal maupun transversal. Kalau untuk GM sendiri yang ini harus bernilai positif agar tentunya ya, agar kapal tersebut tidak capsize atau terbalik. Namun nilai GM yang terlalu tinggi pun akan menyebabkan kapalnya kaku ya. Dan ketika kapalnya kaku itu nanti akan berpengaruh ke lashingnya. Ketika menerima gaya dari luar, lashingnya nanti akan terpengaruh. Kemudian secara longitudinal itu berpengaruh ke draft juga, yang tentunya setiap terminal memiliki kedalaman tertentu agar kapal tidak kandas, makanya draftnya ini harus memenuhi. Dan kalau untuk kontainer sendiri secara visibilitas juga harus tadi itu yang dipenuhi ya. bukan BPJS itu. Ya, selanjutnya mungkin dari kendala-kendala tadi tentunya akan sangat sulit menyulitkan seorang planner ya. Ketika harus mempertimbangkan safety, perhitungan stabilitas, di mana perhitungan stabilitas ini akan ada banyak, dan DG segregation ini juga kombinasinya sangat banyak, yang kemudian outputnya dilakukan pertukaran data ya. Dan secara manual pun itu akan sangat menyulitkan seorang planner.
Nah, makanya dibutuhkan suatu tools agar penataan muatan peti kemas menjadi mudah dan terintegrasi. Baik, bagaimana suatu tools itu mempermudah? Mungkin kita ambil contoh dalam container segregation. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa permasalahan container storage planning problem atau CSPP tadi, salah satunya adalah mempertimbangkan peraturan dari MDG ketika kontainer tersebut membawa muatan berbahaya. Jadi kalau dalam salah satu 7 tadi mengharuskan kapal yang membawa muatan berbahaya untuk dipisahkan ya, atau di segregation gitu. Yang kemudian di Indonesia sendiri juga sudah ada peraturan yang meratifikasi. Nah, ini komponen kombinatorik pemisah muatan berbahaya. Mungkin nanti kita langsung ke contoh segregation aja. Nanti saya jelaskan. Nah, ini tadi kelas muatan berbahaya serta yang biasanya itu 4 digit dan itu harus diklasifikasikan dari divisi mana zat tersebut. Ini contoh kalau saya kutip dari MDG, ini ada tabel segregation untuk cargo hold dan hatchless. Jadi beda ya antara cargo hold dan hatchless itu segregationnya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari sini ada vertikal, ada horizontal. Di sini ada tipe kontainernya. Kemudian hubungan kalau kontainer antar dua muatan tadi bersinggungan ya. Ada 4NF, ini sepanjang kontainer, sepanjang kapal maksudnya. Dan ada outward ship atau selebar kapal, sejajar dengan lebar kapal. Untuk segregasinya sendiri, kalau diambil contoh, kalau kita referensikan dari MDG, ini mungkin ada yang no restriction, ada one container space, ada one bulkhead. Nah, ini contohnya kalau untuk container space seperti ini ya. Untuk outward ship tadi sepanjang selebar kapal, sejajar dengan lebar kapal. Artinya kalau dilihat dari depan ya kiri kanan, starboard purset. Kemudian ada distance 4NF, ini sepanjang kapal ya, secara longitudinal, artinya depan belakang juga kalau kita lihat dari secara transversal. Baik, mungkin kita contohkan aja ya, contoh segregation container. Tadi ada kelas ya, sudah kita sampaikan yang kelas ini, dan di kelas tadi ada divisi ya. Di kelas 1 ada divisi 1.1, 1.2, dan seterusnya. Ini ada sebanyak 20 ya. 20. Dan misal di sini 1.4 bersinggungan dengan kontainer yang memuat muatan berbahaya pada divisi 3. Ini cairan mudah terbakar ya. 3 flammable liquids dan 1.4. Bahan peledak ya. Nah, kalau kita lihat 1.4 dan 2. Nah, dia nilainya 2 ya di sini. Nah, terus kita lihat juga hubungan antara kedua kontainer tersebut. Apakah dia orientasinya vertikal atau horizontal? Kalau horizontal, outward ship atau 4NF. Kemudian kita lihat juga dari spesifik kapal, apakah dia closed cargo atau hatchless. Kemudian kontainer tersebut closed atau closed versus closed atau closed versus open dan lain sebagainya. Kemudian kontainer tersebut berada on deck atau in deck, itu ada nilainya tersendiri. Nah, kalau kita ambil contoh ini nilainya 2 ya. Di sini 2. Nah, kita lihat di tabel yang tadi. Nah, karena cargo hold tadi nilainya 2, tadi
tadi vertikal ya, kalau tidak salah, closed versus closed. Nah, artinya not in same vertical line, kecuali dipisahkan oleh depth. Berarti ini tidak boleh ditumpuk ya, atau dalam satu susunan kontainer atau row yang sama berarti. Nah, ini hasilnya ya. Dan tentunya seorang storage planner atau seorang planner akan sangat kesulitan ya kalau setiap ada muatan berbahaya kita harus melakukan segregation, apalagi kalau muatannya banyak dan muatan yang diangkut itu berbeda-beda nanti. Nah, makanya dibutuhkan suatu tools atau digunakan suatu tools agar mempermudah seorang planner untuk melakukan segregation container ketika kapal tersebut membawa muatan berbahaya. Kalau kita contohkan dengan software kita, ini mungkin saya play aja ya, dan silakan dilihat. Apakah terlihat ya? Nah, jadi misal kita muat ya, muatan berbahaya. Nah, ini ada kelas tadi ya, 1.1. Dan di setiap kelas itu akan ada banyak zat ya, yang dilabeli 4 huruf yang disebut di number ini. Dan di setiap divisi itu ada banyak sekali zat yang dikategorikan dalam divisi tersebut. Nah, otomatis dalam suatu storage planning software akan ada saya tadi sampaikan anomali ya, atau warning di sini yang bisa dilihat. Nah, ini berarti dilarang ya, tadi antara divisi 1.1 dan 2.1 tadi. Untuk susunan kontainer seperti ini, vertikal tadi. Oke, itu mungkin contohnya untuk segregation kontainer. Jadi akan sangat mudah dan membantu ketika kita menggunakan tools, ketika kita menentukan storage planning dikemas. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan kali ini kita akan paparkan lebih jauh juga mengenai pertukaran data, atau kalau teman-teman lihat tadi ada Bebli salah satunya ya, ketika dalam alur proses storage planning tadi yang diagram di awal tadi. Nah, ini saya highlight. Jadi pertukaran data yang berkaitan erat dengan storage planning itu ada Bebli dan Movins ya. Nah, itu pesannya sebenarnya dikembangkan oleh SMDG. Ini adalah lembaga dari United Nations resmi yang memang tugasnya mengembangkan pesan-pesan atau sintaks pesan seperti itu ya. Untuk Bebli sendiri itu bisa merepresentasikan voyage ya. Jadi nanti isinya apa mungkin kita bahas di slide selanjutnya aja. Nah, ini untuk hierarkinya. Jadi untuk Bebli sendiri sebenarnya dia termasuk dalam kategori EDIFACT ya, atau Electronic Data Intelligence for Administration, Commerce, and Transport. Jadi sebenarnya EDI sendiri ini ada banyak ya. Jadi kalau untuk transport ini menggunakan EDIFACT, ataupun kalau industri otomotif biasanya digunakan namanya UDT. Jadi karena storage planning itu tadi termasuk dalam transportasi, salah satunya Bebli dan Movins, ini termasuk dalam EDIFACT, di mana EDIFACT ini mengikuti standar sintaks dari ISO 9735. Nah, isi pesannya mungkin kalau kita buka
menggunakan tools text editor ya. Biasanya kalau bawaannya itu ada Windows, itu isinya kurang lebih seperti ini. Jadi dalam suatu pesan itu ada data-data tertentu, ada segmen ya, sebenarnya kalau 3 huruf kapital di awal ini sebenarnya segmen, dan di setiap segmen itu ada informasi-informasi tertentu yang dimuat dalam satu segmen, di mana satu segmen itu nanti bisa merupakan bagian dari grup. Nah, kalau diterjemahkan nanti bisa dibuat suatu pipeline dari Babli ini ya. Nah, sebenarnya untuk pertukaran data elektronik sendiri tidak hanya di industri alur informasi kontainer yang saya paparkan tadi ya di awal tadi, tapi juga banyak untuk industri otomotif juga bisa, untuk industri e-commerce juga bisa. Jadi kalau dalam diagram ini contohnya ketika melakukan shipping, ini contohnya invoice ya. Invoice itu ketika melakukan pertukaran data dari buyer dan seller itu bisa dilakukan secara elektronik juga menggunakan kategori message person tertentu ya. Jadi dari pihak shipping nanti memiliki informasi tertentu yang kemudian dikonvert ya, dikonvert menjadi informasi tertentu yang nanti bisa dibaca oleh atau mudah dibaca oleh manusia ya. Nah, untuk Babli sendiri struktur pesannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya mengutip dari manualnya langsung. Teman-teman atau saudara-saudara juga sebenarnya bisa buka karena ini dipublikasikan ya, atau open source. Jadi struktur pesannya seperti ini. Dari message header, konten, dan trailer itu seperti ini. Bisa dibuka menggunakan text editor, jadi seperti ini ya. Jadi di setiap segmen itu ada informasi tertentu, data-data tertentu, dan setiap data itu dipisahkan menggunakan simbol tertentu ya. Nah, di sini kalau menggunakan sintaks ISO 9735, tiap segmen itu dipisahkan menggunakan tanda petik ya. Nah, bisa dilihat di contoh tadi, itu setiap segmen dipisahkan menggunakan tanda petik ya. Dan di dalam data tadi ada, di dalam segmen maksudnya ada data yang dipisahkan menggunakan tanda positif. Dan di data itu juga bisa memiliki subdata ya, dan dipisahkan menggunakan tanda titik 2 ini. Dan di dalam suatu artifact atau pertukaran data elektronik itu biasanya juga dikategorikan menjadi grup-grup tertentu ya. Jadi ini grup pertama, ini grup kedua ini, di mana grup 2 juga memiliki isi-isi tersendiri. Kalau dalam Babli ini satu grup 2 ini isinya informasi satu kontainer ya, kalau dalam Babli. Kemudian ada pun trailer dari pesan tersebut atau akhiran ya, akhiran dari pesan tersebut. Nah, mungkin kita contohkan untuk penerjemahannya dari segmen LOC ini, dia berarti dia di grup 2 ini ya, di grup 2 segmen LOC, dan plus 147 ini kode tertentu yang menandakan bahwa dia membawa pesan mengenai cell location ya. Kalau di sini mengikuti standar juga untuk penulisan cell location atau lokasi kontainer tersebut. Kalau di sini ada 7 digit, jadi yang digit pertama itu menentukan B, jadi dia ini B1, kemudian row 2, dan di tier 3 ya. Nah, ini storage location. Kemudian ada segmen free text juga, atau ya ini sebenarnya bisa diisi bebas sih,
Tapi di sini ada kategorinya. Di sini AAY berarti dia membawa informasi sertifikasi ya. Dan di sini ada free text yang sebenarnya bisa diisi bebas juga sih. Namun tentunya ada aturan ya, memiliki maksimal karakter tertentu di satu segmen ini. Nah, kalau dalam pesan ini dia diisi waktu atau tanggal ketika sertifikat itu terbit dan juga memberikan informasi kontak ya, kontak person mengenai siapa yang bertanggung jawab ya. Kemudian ada segmen measurement, ini MEA disingkat MEA. Dia membawa kontainer yang sudah terverifikasi ya. Jadi nyambung dengan segmen sebelumnya ini, verified gross mass. Sehingga dia sudah terverifikasi, atau kalau belum biasanya dia WT ya. Jadi dia masih berat yang belum terverifikasi. Kemudian ini untuk satuannya ada kilogram. Jadi dia pesannya dalam kilogram itu ada 17.246 ya. Kalau dibagi 1.000 ya berarti sekitar 17 ton ya. Kemudian ada segmen LOC plus 9. Ini artinya dia pelabuhan yang berkaitan dengan kontainer tersebut. Kalau untuk LOC plus 9, ini dia port of loading ya. Jadi port of loadingnya dia ada di sini, CNSHA. Dan kode atau standar tertentu ya, di mana 2 digit pertama ini biasanya mengindikasikan negara ya. Dan SHA ini dia pelabuhannya atau isokod pelabuhan yang disingkat biasanya. Kalau ini tidak salah ya Shanghai kemungkinan ya. Kemudian kalau di segmen LOC sendiri bisa juga berisi informasi lain seperti terminal. Dan kalau untuk LOC plus 11 ini artinya dia terminal of discharge. Berarti di sini ya mungkin bisa teman-teman cari sendirilah di Google ya untuk CA Van ini. Dan segmen selanjutnya itu ada RFF. Kalau di sini dia tidak dipakai ya. Sebenarnya kalau tidak dipakai pun sebenarnya bisa dihapus saja. Kalau segmen terakhir ini equipment details ya. Jadi dia membawa kontainer dengan nomor kontainer seperti ini. DFO 1234567. Kemudian nomor kontainernya ini 22G1. Ini ukuran kontainer dari isokod. Dan untuk kode terakhir ini 5, berarti dia membawa ada isinya full load atau artinya bukan kosong. Kalau kosong biasanya di sini 4. Nah, dari mana kita tahu atau bagaimana kita mengencoding atau decoding suatu message tersebut? Nah, kalau dari manual, contohnya seperti ini ya. Kalau membawa muatan berbahaya, berarti harus diisi segmen DGS ya, atau dangerous good. Kemudian setiap data dibiasakan dengan tanda plus. Nah, ini AMD. Kemudian dia divisinya apa tadi? Terus kemudian ada UNDG number 4 digit zat yang dibawa tadi ya. Ada segmen plus point dan lain sebagainya. Namun dalam suatu pertukaran data tersebut juga ada informasi yang harus dicantumkan, ada pun yang informasi yang required atau memang dibutuhkan, atau yang opsional ya. Jadi tidak semua data ini tidak harus diisi. Jadi bisa diisi yang memang penting-penting saja. Atau kalau memang tidak ada flash point ini misal, ya tidak perlu diisi. Nah ini contohnya ya.
Kalau contoh dari kita, ya kalau kita generate menggunakan software seperti ini. Dan tentunya akan, kalau dalam satu storage planning, dalam satu phase, tentunya akan sangat banyak sekali ya. Nah, di sini ada 77.370 panjang pesan yang tentunya kalau manual itu akan sangat time consuming dan nggak masuk akal. Nah, makanya kita membutuhkan tools juga ya untuk melakukan pertukaran data elektronik. Nah, kalau dari storage planning software kita, ini saya setel video dulu lagi aja. Nah, ini bisa teman-teman lihat dalam satu page ya. Nah, ini dalam satu page, ini namanya nama voyage-nya, kemudian port mana saja dalam voyage tersebut, dan mana kontainer yang di load mana, dan di discharge di port mana, itu juga sudah terconvey dalam satu. Halo, cek Mas Alfian. Baik, teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya, karena Pak Alfian sedang ada kendala di sinyalnya. Mas, halo Pak Alfian. Apa Halo, cek. Suara saya terdengar lagi sudah ya? terhubung kembali? Halo, cek. Baik, Baik, saya sharing kembali kalau gitu. Saya share. Ya, sampai mana tadi? Ini ya. Baik, terlihat ya layar saya dan suara saya terdengar ya. Ya, tadi sampai ke Babli ya. Nah, jadi dalam Babli tersebut ada storage planning tertentu ya. Atau bisa kita terjemahkan kalau dalam satu pesan Babli itu satu voyage kapalnya. Di mana saja dia akan melakukan bongkar muat ya. Dan mana kontainer mana yang bongkar muat di suatu terminal tertentu ya. Itu satu voyage. Nah, ketika menggunakan suatu tools, teman-teman tinggal ekspor atau import. Kalau dalam video ini sedang dalam proses ekspor ya. Atau teman-teman pun juga bisa mengekspor dalam satu plan, satu tempat terminal ya. Ketika memang hanya membutuhkan terminal tertentu ya, informasi di terminal tertentu. Nah, nanti akan otomatis tergenerate file ID-nya. Untuk mengimpor pun juga mudah ketika teman-teman sudah memiliki file Babelnya tadi, itu akan otomatis terdekoding menggunakan tools. Nah, otomatis terlihat port mana saja yang dia lalui. Kemudian kita juga mengganti nama voyage. Nah, otomatis akan terbentuk suatu storage planning dalam tools
yang kita pakai. Dalam ini sebetulnya storage planning software ya. Baik, jadi semudah itu teman-teman. Jadi tentunya kita tidak perlu menghafalkan semua segmen dan setiap data di setiap segmen ini, yang tentunya juga tidak masuk akal ya. Dan pertukaran data pun kalau seperti ini akan mudah antar terminal dengan kapal ataupun sebaliknya. Nah, kemudian terakhir kita sedikit memperkenalkan mengenai storage planning software. Kalau definisinya sendiri, storage planning software tidak ada definisi formal dalam rules ya. Yang ada itu loading komputer ya, yang kalau definisinya kita mengutip dari DNV, ini seperti ini. Jadi definisinya dia kalau loading komputer ini dia diinstal dalam onboard di kapal yang menjalankan kombinasi modul software untuk stability ya. Kalau untuk loading komputer ini fokusnya dia kombinasi modul untuk stability dan strength ya. Kalau storage planning sendiri dia software secara umum ya, yang merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengoptimalkan pengaturan kargo di kapal. Jadi kalau dalam hal ini produk kita untuk loading komputer itu ISTO, dan storage planning yang memang fokus untuk storage planning itu ada password ya. Nah, kenapa penting? Ya mungkin dari penjelasan mengenai DG segregation dan pertukaran data tadi, teman-teman juga sudah bisa merasakan ya, bagaimana mudahnya menggunakan suatu tools. Jadi ketika menggunakan suatu software, dashboardnya bisa tersentralisasi, kemudian segregation-nya jadi lebih cepat ya. Kita mungkin bahkan dari software sendiri akan otomatis nanti yang melakukan segregation. Kemudian ada labeling ya. Jadi kalau dari storage planning software dia sudah dilakukan labeling seperti ini. Kalau dari like data elektronik tadi, proses perencanaan mulai dari input data container hingga Halo Pak Alfian, apakah ada kendala ya? Tes. Baik, sebentar ya buat rekan-rekan sekalian karena Bapak Alfian sedang ada kendala di teknis. Baik, sambil menunggu Bapak Alfian join kembali, dimohon untuk peserta yang sudah hadir untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat. Baik, ini Bapak Alfian sudah bergabung kembali ya. Halo tes, Bapak Alfian, apakah dapat terdengar dengan jelas? ya, halo. Apakah suara saya terdengar kembali ya? Iya, terdengar Bapak. Sepertinya internetnya belum di-pair ini. Iya, oke Bapak. Mungkin bisa langsung share screen lagi ya Pak. Ya.
Nah, apakah layar saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, mohon maaf atas kendalanya. Nah, mungkin kita lanjutkan aja lagi. Jadi menggunakan storage planning software itu dalam era digitalisasi ini tentunya akan sangat membantu seorang planner ya. Jadi akan mendapatkan feedback secara langsung ketika menggunakan tools ya. Berbeda ketika kita melakukan planning secara manual itu tentunya akan sangat memakan waktu ya. Selain itu juga cloud based satu planner dengan plan yang lain pun akan sangat mudah bekerja sama ya. Jadi antara central planner dengan ship ataupun operator itu komunikasinya menjadi terintegrasi dan jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita harus melakukan pertukaran data secara manual. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan ya dalam kesempatan kali ini. Ya, jadi mungkin yang kita highlight dalam paparan kali ini sebagian dari fitur tools yang ada ya. Jadi untuk Fastload sendiri tadi ada pertukaran data dan desegregation bagi yang kita highlight ya. Ya, kita highlight juga mungkin fitur-fitur, sedikit fitur-fitur yang akan sangat membantu. Jadi fasilitasnya tadi bisa real time, terus pengaturan ukuran kapalnya juga dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan spesifik kapal ya. Untuk kontainer bisa kita atur payloadernya dengan mudah. Kemudian pertukaran datanya juga sudah kita sediakan, sudah ada standarnya. Kemudian ketika melakukan printout pun juga bisa. Dan untuk satu software itu juga biasanya dapat terdiri dari banyak kapal kalau teman-teman mengoperasikan banyak kapal. Nah, ini mungkin sedikit contohnya kalau untuk tampilan awalnya ya. Di sini ada data kapal yang di manage dalam software tersebut. Nanti teman-teman tinggal pilih mana kapal yang akan dilakukan storage planning. Terus nanti akan ada loading plan seperti ini ya. Nah, tadi mungkin sudah ada video bagaimana mengoperasikannya. Kalau untuk summary juga ada sebenarnya di sebelah kanan ini, bisa dilihat summary-nya. Kemudian untuk melakukan pertukaran data juga jauh lebih mudah. Nah, ini kalau untuk printout-nya kurang lebih seperti ini. Salah satunya ada payplan, tapi tentunya ada printout yang lain. Ya, kita tambahkan payplan dan di sini loading summary. Kemudian untuk pembuatan konfigurasi kapal untuk software kita ada namanya ship configurator. Jadi tergantung tools juga. Kalau untuk software yang berbeda mungkin konfigurasi kapalnya macam-macam ya. Namun kalau di kita ada tools juga yang satu paket namanya ship configurator. Ini untuk menyusun bagaimana slot atau bay rotier di kapal kontainer itu dapat kita susun di ship configurator. Nah, mulai dari principal dimension sampai ke administratif. Nah, ini menyusun slotnya tinggal diklik mana slot yang bisa dipakai untuk dimuat atau di bongkar muat kontainer. Nanti otomatis tergenerate seperti ini ya. Di loading plan di software storage planning.
Nah, kalau untuk fast load sendiri, kalau dibandingkan dengan produk yang lain, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita juga sudah support multi port, untuk resto juga tadi sempat kita singgung ya, untuk Backbly juga tentunya bisa, dan printed dokumen sampai multi OS pun kita bisa ya. Kemudian kalau untuk perbandingan dengan loading komputer tadi, yang tadi kita sebut juga, kalau loading komputer dia ada perhitungannya ya, perhitungan intact, damage maupun long strength itu sudah ada dalam software tersebut. Nah, namun tentunya karena ini kita atau datanya diambil dari kapal yang ada ya, ini akan membutuhkan waktu untuk mengkonfigurasi kapalnya. Untuk interface-nya sendiri, kalau di ISO ada support untuk 2D dan 3D interface ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 2D view dan 3D view ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Perbedaan utamanya ada di perhitungan stabilitas tadi ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Mungkin yang kita highlight tadi, DG segregation tadi ya, dan Backbly tadi. Kalau untuk loading komputer sendiri mungkin di lain kesempatan ya, akan dibahas lebih dalam. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sudah mendengarkan, dan semoga bermanfaat juga dan lebih kenal juga dalam teknologi dalam storage planning ya. Terima kasih. Mungkin waktunya kita kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfian atas pemaparan materi yang sangat menarik ini ya. Saya yakin bahwa banyak hal yang menarik dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian tadi ya. Tentunya akan menambah wawasan kita di materi yang sudah disampaikan tadi. Beberapa poin yang saya rangkum dari pemaparan Pak Alfian tadi ya. Yang pertama, penataan peti kemas dilakukan dengan memastikan semua muatan termuat secara maksimal sesuai dengan kapasitas kapal dalam memperhatikan operasionalnya. Kemudian poin yang kedua yang bisa saya rangkum, dalam proses storage planning terdapat permasalahan yang harus dipertimbangkan seperti pengaruh berat kontainer, pemisahan muatan berbahaya, dan jumlah restow. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, saya ingin tahu pendapat dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ada di dalam Zoom meeting ini. Dari materi tadi, apa sih yang menurut kalian paling menarik gitu? Siapa nih yang mau berpendapat? Mungkin bisa langsung resen aja ya. Teman-teman bisa langsung resen aja ya. Kalau misalnya ada pendapat yang menarik gitu ya. Tentunya ini sangat insightful ya buat kita semua. Karena topiknya juga sangat relevan dengan kondisi seperti pada saat ini. Gitu. Oh, ini udah ada di kolom chat ya. Notifikasi segregation di G-Cargo yang otomatis. Oke, itu memang sangat ini sih, sangat relevan dengan apa yang jadi topik kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, buat sesi tanya jawab akan kita mulai. Dan untuk sesi pertama, kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan apabila dari teman-teman ingin bertanya, bisa langsung raise hand.
Baik, ini sudah ada yang resen ya. Mungkin untuk yang pertama bisa dari Pak Andi. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Ini saya dapat link ini, wah ini sangat bermanfaat sekali untuk webinar-webinar ini. Cuma saya dapatnya telat, jadi saya tadi terlambat masuk. Ini sangat menarik lagi bagaimana temanya ini. Eh, Kemudian ini kan seperti digitalisasi gitu ya. Tadi saya setengah-setengah mendengarkan. Apakah ini berapa persen prosentase ini dalam mencegah kemacetan? Karena saya lihat banyak truk-truk macet dan lain-lain. Apakah ini bisa otomatisasi sampai pada gudang, seaway, jadi kapal masuk itu udah otomatis terintegrate. Kalau itu jadi itu sangat bagus sekali, karena kan banyak kan truk-truk itu yang nunggu-nunggu itu karena belum waktunya muat, itu yang bikin macet. Kalau ini bisa diimplementasikan ini sangat bagus sekali, jadi bisa digunakan sebagai dari pihak pelindo juga, dari pihak shippingnya juga bisa, dari pihak trackingnya juga bisa, jadi bisa terintegrasi. Dan kalau ini sudah diterapkan sangat bagus. Kalau ini bisa sampai pada level untuk mengatur kemacetan. Mungkin itu aja, Mas Jeffrey. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Mungkin bisa Pak Fajar langsung on mic saja. Halo Pak Fajar. Baik Pak Jeffrey, maaf barusan meninggalkan dari Zoom. Oke, terima kasih Pak Jeffrey waktu yang diberikan. Pertama akan saya tanyakan tentang dengan menggunakan aplikasi Aisto ini, apakah bisa langsung terintegrasi dengan kapal yang akan kita tuju, Mas. Jadi kapal itu kalau kapal yang sudah modern mungkin bisa mungkin ya dengan integrasi langsung dia mungkin apalah mungkin sistem apa. Tapi kalau kapal-kapal yang di tahun 80 apakah bisa juga untuk dilakukan di kapal yang sebenarnya masih yang tipe lama lah itu. Terus untuk ini kan saya di lingkungan pendidikan untuk mengajari ibaratnya taruna atau kadet itu untuk belajar tentang stoik ini, apakah bisa diaplikasikan secara manual, karena kan kalau di sini harus menarik dengan Baepli, sedangkan Baepli itu kan harus dari perusahaan pelayaran mungkin dari owner baru di input, baru nanti Baepli itu yang untuk digerakkan dimasukkan di stoik yang di aplikasi Aisto ini. Tapi kalau untuk kita yang dari pendidikan ini mau belajar menggunakan aplikasi Aisto ini, apakah bisa secara manual kita masukkan berdasarkan apa? Berarti kan harus ada contoh untuk Baepli yang harus bisa di input di situ. Kecuali kalau mungkin sektor langsung dari perusahaan pelayaran nggak ada masalah karena Baepli pasti ada. Jadi Baepli tinggal input aja Baepli, nanti langsung keluar stoik. Nah, terus itu yang kedua. Terus yang ketiga ini memang digitalisasi memang bagus untuk stoik ya, untuk mengurangi manual ya. Kalau manual memang agak repot, tidak langsung terkalkulasi tentang GM, stream dan lain-lainnya. Tapi dengan Aisto ini mempercepat. Nah, tapi kan kecenderungannya bisa ada manipulasi data. Maksudnya manipulasi data memang bagus untuk mengatur berat ringan antar row, antar tier, antar bay itu akan kelihatan. Nah, tapi cuma waktu di lapangan pasti ada kargo yang masalah terlambat kargonya itu mungkin berat yang harusnya dimuat dulu tapi dia belum masuk di seaway. Akhirnya dimanipulasi data itu. Jadi data itu seolah-olah yang berat itu adalah di bawah, tapi di suite yang ringan di atas itu secara Aisto, secara aplikasi. Namun aktualnya yang berat itu di atas, di tier paling top, tier paling atas. Akhirnya kapal kecenderungan JM bagus, trimnya juga bagus, tapi mungkin akan dirasakan oleh nahkoda atau kru kapal itu sendiri dalam waktu pelayaran. Jadi, kapal ini kok ternyata untuk menuju ke titik nol kok lambat sekali ya. Ternyata pasti akan ada yang masalah itu. Jadi kan mungkin dari stoik itu masuk di atas kapal harus ada sensor tentang
tonase. Jadi kalau tidak ada sensor tonase menolak, jadi dia apa yang diperintahkan dia akan masuk secara sesuai dengan aplikasi yang mungkin tonasenya itu akan berbeda gitu. Mungkin itu Pak Jeffrey yang mungkin kita yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak Fajar, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya, bisa langsung saja untuk Pak Neo, bisa langsung open mic saja. Oke, baik. Jadi langsung saja dari pertanyaan saya, yaitu eh, biasanya di pelabuhan itu kan memakai sistem TOS atau Terminal Operation System. Saya mau tanya, posisi software storage planning ini apakah sama dengan TOS atau salah satu bagian dari TOS? Lalu untuk semisal di satu pelabuhan sudah memiliki TOS yang existing, itu apakah storage planning ini bisa diintegrasikan ya? Itu aja sih dari saya. Sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Neo. Karena sudah ada 3 penanya, jadi sesi pertama saya tutup dan bisa langsung dijawab oleh Pak Alfian. Baik, terima kasih tadi Pak Neo ya. Jadi kalau untuk antara TOS dengan sistem lain atau di sini storage planning, itu sudah suatu sistem yang kalau kita lihat dari alur informasi kontainer di awal tadi sebenarnya sudah berbeda ya. Namun tentu saja antara TOS dengan software storage planning itu bisa diintegrasikan ya. Bagaimana cara antara dua sistem ini berkomunikasi tentunya juga bisa diatur ya. Apakah seperti itu ya maksudnya Pak? Ya. Iya, iya, seperti itu. Jadi bagaimana, apakah TOS ini itu yang di storage planning di ISTO ini sama dengan TOS yang lainnya? Ya, sebenarnya ini suatu sistem yang berbeda ya. Namun tentunya antar sistem itu bisa dikomunikasikan ya. Baik, baik. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Andi tadi, kalau yang saya tangkap tadi seberapa jauh mencegah kemacetan ya. Kalau mencegah kemacetan sendiri mungkin tergantung dari penyebab kemacetan tadi ya. Apakah karena dari storage plan-nya dia memiliki waktu bongkar muat yang banyak karena storage planning-nya mungkin kurang optimal, itu mungkin bisa jadi Pak, bisa digunakan untuk meminimalisir jumlah shifting yang nantinya akan berdampak pada port stay ya di suatu terminal. Sehingga nanti bongkar muatnya lebih cepat. Gitu Pak. Apakah seperti itu ya Pak Andi? Oke, terima kasih. Kayaknya masih muda-muda semua, tapi sering berbagi ilmu. Mantap, Pak. Tapi bisa dikembangkan Ya, kalau kita lebih juga. lanjut lagi. Ya, ini permintaan customer kalau dikembangkan sampai jauh, sampai ke user tracking dan lain-lain, Pak Alfian. Terima kasih, Pak Alfian. Ya, Pak Adi, kita juga membutuhkan feedback dari user dan juga seperti dari Politeknik Pelayaran ya, Pak Adi. Kita juga membutuhkan feedback agar tentunya tools yang kita kembangkan berkembang lebih jauh lagi. Yeah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Alfian. Selanjutnya, ya Pak, sama-sama Pak. Dari Pak Fajar tadi ada beberapa pertanyaan ya. Jadi apakah bisa digunakan untuk kapal-kapal lama? Untuk ISTO sendiri, jadi kalau dari kita tadi ada ISTO dan fastload ya. Kalau loading komputer atau yang digunakan di onboard di kapal itu memang ISTO.
dan apakah bisa diinstal di kapal-kapal yang lama ya. Kalau sejauh ini untuk penginstalan onboard di kapal, karena kita membutuhkan data stabilitas dari kapal tersebut, sehingga sepanjang kapal tersebut memiliki data stabilitas, tentu kita bisa implementasi. Kalau untuk detail teknisnya apa saja dokumen yang dibutuhkan mungkin akan dipaparkan dalam kesempatan lainnya. Karena ada banyak dokumen, misal untuk perhitungan damage stability kita membutuhkan dokumen apa aja, itu ada banyak dokumen yang kita butuhkan untuk agar software modul tadi bisa digunakan. Kemudian apakah bisa diaplikasikan secara manual? Karena tadi kita mencontohkannya pakai Babli. Tentu saja sangat bisa, Pak. Karena untuk storage planning ini sendiri malah utamanya memang itu, Pak, untuk storage planning ketika kita sudah memiliki cargo manifest tadi, kita melakukan planning dari cargo manifest, kemudian baru kita generate untuk artifact-nya tadi ya. Kalau untuk artifact tadi sebenarnya kita mempermudah pengguna antar stakeholder untuk melakukan pertukaran informasi. Kalau untuk pembelajaran tentunya sangat bisa, dan bahkan kalau dari kita memiliki produk yang memang didedikasikan untuk pembelajaran ya Pak, namanya Cargo Handling Simulator. Kemudian terkait manipulasi data ya. Semisal tadi terlambat, terus yang berat ditaruh di atas dan yang ringan ditaruh di bawah gitu ya. Kalau untuk perhitungan stabilitas sendiri, kalau untuk sekarang kita berdasarkan apa yang diinput oleh user. Jadi nilai-nilai yang muncul nanti akan terhitung sesuai dengan input dari user ketika menggunakan storage planning. Jadi kalau memang memanipulasi, kalau memang 17 kontainer diisi yang berat diisi di atas dan yang ringan diisi di bawah, kalau memang aktualnya mengisi seperti itu, ya nanti hasilnya akan aktual juga. Kalau untuk manipulasi data, sendiri, saya rasa ini tugas untuk ini ya, antar stakeholder untuk memastikan bahwa data yang disusun itu sudah sesuai dengan kondisi aktual. Apakah seperti itu ya Pak Fajar? Betul sekali itu. Jadi dalam prakteknya mungkin seperti itu. Jadi ya disesuaikan. Jadi karena barang yang terlambat, karena ya nggak mungkin lagi akan resto ya. Jadi tidak mungkin ada resto atau shifting kontainer. Jadi akhirnya barang yang berat di atas. Tapi agar kapal itu tidak komplain, makanya biasanya seolah-olah yang berat itu tetap di bawah, tapi yang ringan nanti di switch di atas. Memang dari segi nanti sesuai dengan kondisinya nanti akan beda, nanti akan berbeda location-nya pasti nanti akan berbeda. Nah, itu mungkin kecenderungan seperti itu. Apakah ada backup untuk sensor untuk menolak di kapal? Mungkin nanti pengembangnya untuk di kontainernya ada sensor. Kalau memang tidak bisa di atas kapal itu, mungkin dia akan ditolak untuk balik karena sudah dikunci sesuai dengan stoic plan yang sudah diberikan oleh ke chief officer, mungkin seperti itu. Iya Pak, kalau untuk loading komputer sendiri sebenarnya kalau dari kelas itu bisa dikategorikan menjadi beberapa tipe ya Pak. Dan ada pun kalau untuk menggunakan sensor itu berada di tipe tertentu gitu. Memang menggunakan sensor untuk input dari ketika loading maupun discharge gitu. Tapi kalau untuk
tipe yang sekarang ini kita lebih ke user defined ya. Jadi memang user nanti apakah dari pihak kapal ataupun dari planner yang menginput ya nanti hasilnya sesuai dengan yang diinput itu. Maka seperti itu ya. Baik Pak Alfian, ini sudah bagus untuk membantu sekali untuk membuat stoic plan ya. Jadi nanti di dunia pendidikan juga tahu bagaimana cara membuat stoic plan yang benar dan baik sebetulnya itu. Jadi memang dasarnya harus ada dasar yang baik untuk pertama untuk membuat stoic plan. Jadi tidak akan muncul yang seperti itu tadi itu Pak. Jadi ini dengan mungkin nanti dengan manual mungkin kita. Terima kasih Pak Alfian. Ya Pak, terima kasih kembali Pak Fajar. Mungkin waktunya kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Alfian atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke sesi kedua ya. Jadi buat teman-teman serta Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise aja atau bisa tulis di kolom chat. Ini sudah ada yang ya. Baik, ini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya dari Pak Yuli Purwanto. Bila mana next time ada perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap software ISTO, apakah update software akan otomatis diupdate oleh pihak ISTO? Kemudian untuk penanya kedua yang ada di kolom chat, saya akan bacakan oleh Pak Pujangga. Tadi di salah satu slide ada contoh perhitungan segregation. Itu maksud bintang-bintang di setiap sel bagaimana ya Pak? Lalu apakah praktik di lapangan setiap perhitungan segregasi peti kemas dihitung detail seperti ini? Atau apa ada tools yang sudah bisa dipakai? Terima kasih. Baik, kemudian ada penanya ketiga yang ada di kolom chat oleh Pak Boy. Setahu saya berdasarkan aturan IMO, loading instrumen itu kan wajib ya untuk pelayaran internasional karena persyaratan stabilitas sangat penting. Dari penjelasan Bapak tadi bahwa software fast load ini berbeda dengan loading instrumen karena tidak mencakup perhitungan stabilitas. Lalu berarti fokusan software ini untuk storage planning betul seperti itu ya. Pertanyaan saya berarti pengguna utama software ini dari pihak siapa ya Pak? Karena kalau dari chief officer, pasti mereka juga membutuhkan perhitungan stabilitas juga. Apakah dari pihak terminal? Mungkin itu penanya dari kolom chat ya, ada 3 penanya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Alfian. Baik, izin menjawab dari Pak Yuli Purwanto ya. Bila mana next ada perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap software ISTO, apakah update secara otomatis? Kalau untuk update perhitungannya ya, kalau misal ada perubahan teknis secara perhitungan, tentunya kita akan membutuhkan waktu juga untuk melakukan update perhitungannya tersebut. Tapi kalau untuk update secara software itu bisa dilakukan dari software tersebut oleh user sendiri, bisa. Dan kalau untuk stabilitas kita akan merekonstruksi sesuai dengan booklet yang dikirimkan ke kita ya. Jadi pada waktu instalasi kita tentunya akan sesuaikan. Apakah seperti itu ya Pak Yuli? Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Pujangga ya. Tadi di salah satu slide ada contoh perhitungan segregation di setiap sel. Ya, kalau untuk tools ya tadi sudah kita paparkan ya. Kita menggunakan storage planning software. Kemudian kalau untuk segregation, tadi saya kembali ke slide.
Ya, ada yang tanda selain angka di sini. Kalau untuk yang bintang ya, seingat saya ini berarti dia memang permitted ya atau diizinkan. Adapun tanda X ini tadi artinya dia membutuhkan informasi lebih lanjut ya. Dan di setiap divisi itu informasinya juga bisa berbeda-beda. Misal membawa muatan peledak, dia berapa kilogram, flashpoint-nya berapa, itu harus dipertimbangkan dalam segregation. Makanya kalau untuk diimplementasikan dalam suatu tools itu cukup sulit ya. Apakah seperti itu Pak Bujangga? Baik, mungkin untuk yang selanjutnya terlebih dahulu dari Pak Boy. Jadi kalau untuk software atau tools yang kita paparkan pada hari ini sebenarnya fokusnya lebih ke password ya. Jadi perbedaannya antara ISO dan password ini tadi, kalau untuk ISO tadi sebutannya kalau dalam kelas dia adalah loading komputer. Artinya dia memang diinstal di kapal, di onboard, dan dia memang wajib mempertimbangkan stabilitasnya. Nah, kalau kita mengutip dari DNV, jadi dia memang onboard di kapal kalau untuk ISO. Sedangkan kalau untuk fastload dia fokusnya ke storage planning ya. Jadi bisa dipakai di central planner tadi. Nah, hanya saja kalau untuk pertukaran datanya ini antara ya karena sama-sama storage planning ya. Jadi bisa dilakukan pertukaran data antara keduanya. Apakah seperti itu ya Pak Boy? Ya, mungkin kita kembalikan ke moderator kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Alfian. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi kita akan buka sesi terakhir, yaitu sesi ketiga. Bagi peserta yang ingin bertanya atau mengetahui hal-hal detail lainnya, bisa langsung raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Mungkin ini saya akan bacakan ya satu pertanyaan dari Pak Sapta. Apakah sudah ada aplikasi yang serupa pada aplikasi Android dan apakah memungkinkan pengembangan untuk autonomous atau menggunakan platform IoT? Baik, untuk penanya kedua dan ketiga bisa langsung resen saja atau bisa tulis di kolom chat. Baik, sambil kita menunggu dari penanya yang lain ya, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu oleh Pak Alfian. Baik, apakah sudah ada aplikasi yang serupa ya untuk loading instrumen? Eh, Kalau untuk Android sebenarnya dari kita sendiri juga bisa ya. Dan kalau untuk penggunaan autonomous atau menggunakan platform IoT ya bisa aja untuk integrasi dengan sensor gitu mungkin maksudnya ya. Jadi memang loading komputer ini kalau dalam kelas tertentu dia mengkategorikan menjadi type tertentu juga di mana data yang diperoleh itu memang berasal dari sensor secara langsung gitu ya. Jadi memang secara real time dari kargo atau dari tangki gitu yang di loading atau discharge kalau menggunakan sensor itu bisa terintegrasi dengan storage planning software ini. Apakah seperti itu ya Pak HM Sabta? Baik, terima kasih kembali Pak.
Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Alfian. Dari teman-teman, apakah sudah ada pertanyaan atau ingin disampaikan sebelum saya akhiri sesi tanya jawab pada pagi hari ini? Mungkin saya tunggu sampai pukul 10 lebih 33 menit ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Arif Hidayatullah. Izin bertanya Pak, software FastFloat adalah sebuah instrumen untuk perencanaan dan penataan kontainer di kapal. Berarti software ini memungkinkan penggunaan untuk merencanakan urutan pemuatan kontainer berdasarkan waktu pembongkaran. Pertanyaannya saya, sejauh mana software ini untuk membantu metode double cycling guna meningkatkan produktivitas terminal kontainer dan apakah sudah ada kasus yang existing ya Pak? Baik, mungkin dari Pak Alfian bisa langsung dijawab. Baik, software ini menggunakan, ya betul. Jadi memang dari storage planning software itu memperhatikan urutan pelabuhan ya. Jadi di sana urutan pelabuhan memang merepresentasikan di mana saja kapal tersebut akan melakukan bongkar muat secara berurutan. Kalau untuk meningkatkan produktivitas terminal ya, kaitannya dengan bongkar muat tadi tentunya yang kaitannya secara langsung itu berkaitan dengan resto tadi ya. Makanya sebenarnya banyak pengembangan agar bagaimana storage planning tersebut minim resto atau shifting, tetapi tetap memenuhi kriteria lain gitu ya. Dan untuk kasus existing oh ya, untuk double cycling container ya. Jadi mungkin saya klarifikasi dulu untuk double cycling container itu berarti proses bongkar muat peti kemas ya yang dilakukan dalam satu putaran truk yang sama. Kemudian metode ini dilakukan dengan menggabungkan pembongkaran dan pemuatan peti kemas dari dan ke kapal. Kalau untuk manfaat double cycling sendiri, tadi meningkatkan efisiensi kegiatan kren dermaga ya, dan menghemat bahan bakar kalau jumlah yang dibongkar muat itu lebih sedikit, dan meningkatkan efisiensi QC juga. Apakah seperti itu ya, Pak Arif? Baik, Pak. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih untuk Pak Alfian. Mungkin karena waktunya sudah habis, jadi kita sudahi saja sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Apabila dari rekan-rekan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa bertanya di grup yang sudah disediakan ya, yang sudah Bapak Ibu join seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua peserta yang sudah aktif bertanya. Tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi kita harus menyudahi sesi pertanyaan dan jawab pada hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan hadiah dari peserta yang teraktif.
Jadi untuk nama-nama peserta yang aktif nanti akan saya sebutkan dan dimohon untuk peserta yang saya sebutkan namanya bisa open cam. Baik, untuk peserta yang pertama yakni dari Pak Arif Hidayatullah. Mungkin Pak Arif Hidayatullah bisa open cam. Baik, Pak. Baik, untuk peserta interaktif kedua yaitu Pak Fajar. Mungkin Pak Fajar bisa open mic dan open cam. Halo, Pak. Baik, Pak Jeffrey, terima kasih, Pak. Baik. Kemudian peserta teraktif ketiga yaitu Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa open cam dan bisa open mic. Baik. Jadi tiga peserta tersebut merupakan penanya terbaik ya dari sesi pagi hari ini. Untuk rekan-rekan sekalian yang sudah saya sebutkan tadi, nanti akan dihubungi kembali oleh panitia dan untuk pengiriman hadiahnya. Baik, terima kasih untuk peserta interaktif kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara yakni sesi penutupan. Tapi sebelum itu, kami ada informasi penting untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang masih ingin tahu lebih dalam mengenai Fastload atau mempertimbangkan untuk mengadopsi Fastload untuk perusahaannya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan bisa bergabung ke acara hands-on trial. Acara ini khusus untuk yang sudah bergabung di webinar hari ini, dan kuotanya sangat terbatas ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar dan dapat mengisi link di layar atau scan QR, nanti di acara hands-on trial akan mendapatkan training singkat mengenai Fastload dan juga mendapatkan lisensi trial dengan waktu terbatas ya untuk software Fastload. Jadi cocok sekali ya untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang sedang mempertimbangkan penggunaan Fastload. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi foto bersama untuk mengabadikan pada webinar hari ini. Mungkin bisa dibantu oleh tim, dan untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, akan saya pandu, mungkin bisa dibantu oleh tim. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mengakhiri sesi webinar pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tiga penanya terbaik yang sudah saya sebutkan tadi. Kami akan menghubungi Bapak-Bapak sekalian tadi untuk pengiriman hadiah. Kemudian untuk sertifikat digital akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Baik, terima kasih kepada Pak Alfian atas materi yang telah disampaikan tadi, serta diskusi yang sudah dilakukan ya. Dan semua peserta atas partisipasinya hari ini. Harapan kita bersama adalah apa yang sudah kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di agenda-agenda berikutnya. Saya Jeffrey Tanjung, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, peserta diizinkan untuk keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih.
Iya dong. Hah? Iya dong. Iya dong.